partai politik, apakah dia berhaluan nasionalis ya atau berasaskan Islam. Dari kacamata saya ternyata saya memandang seperti ini, bahwa partai-partai Islam hari ini masih belum bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat, mewakili kepentingan masyarakat. Karena kenapa? Realitas yang ada ternyata baik itu seleksi calon legislatif ya, ternyata seleksi calon legislatif bukan nilai-nilai moralitas yang kemudian dipentingkan oleh partai-partai Islam, tetapi bagaimana kemudian merekrut calon anggota legislatif yang populis, sekalipun dia tidak mengetahui bagaimana sebenarnya track record dari calon anggota legislatif tersebut. Yang jelas dia memiliki popularitas di masyarakat, itu yang kemudian direkrut oleh partai Islam. Kenapa seperti itu? Karena dia berlomba-lomba untuk mengejar grade kursi di parlemen. Hanya kepentingan seperti itu yang ada. Itu realitas yang ada. Kenyataannya memang seperti itu. Tidak ada verifikasi di partai politik. Artinya wajarlah kalau hari ini masyarakat a priori dengan kondisi perpolitikan yang ada, kondisi partai Islam. Saya pikir itu dulu. Terima kasih. Iya, betul. Dan sebenarnya ini sudah ya kondisi seperti ini selalu sudah memprediksikan dari dulu itu akan terjadi seperti itu. Lucunya saja, kenapa ternyata banyak orang mengkritik channel itu lucunya. Oke, saya akan bacakan di sini dalam kitab materi buku. Menghadapi persoalan itu timbul pertanyaan, mengapa golongan politik Islam, khususnya di sini kelompok modernis, tidak bisa ikut memimpin pemerintah dan kegiatan pembangunan? Kenapa? Karena sudah memprediksi itu ke depannya akan terjadi seperti itu. Kenapa partai Islam tidak mampu? Kenapa? Seperti yang telah terjadi pada tahun 40-an dan 50-an, itu ada yang memang kayak partai Masyumi, ya. Itu yang penting. Dia memberikan kontribusi nyata. Atau setidak-tidaknya mengalami kemerosotan perannya dalam perkembangan nasional. Berarti kita ini berbicara dalam konteks Islam, kita harus menjemput apa yang terjadi hari ini. Ya, itu yang menjadi kerjaan kita, itu yang relevan. Tidak usah berbicara tentang Islam klasik ya, Islam bagaimana dulu di Persia, Islam bagaimana dulu di Turki, di Bandung, semua. Tidak usah dulu itu. Saya menginginkan kita dari dasar saja berpikir, tidak usah terlalu mengawal ke sana. Coba kita berpikir saja tentang Islam Indonesia. Nah saya pikir bahwa Indonesia, bahwa Cak Nur adalah tokoh yang paling relevan untuk dikaji itu, karena Cak Nur sudah memprediksikan ke depannya akan seperti itu. Mengapa mereka selalu tersudut ke dalam kelompok oposisi? Ya itu yang terjadi hari ini. Ya, padahal ini seperti Cak Nur itu tulisannya 1980-an. Gitu. Nah sekarang 2014. Nah itu Cak Nur sudah mengkritik itu. Mengapa mereka selalu tersudut dalam kelompok oposisi? Itu yang terjadi hari ini. Padahal mereka mewakili bagian yang besar dalam masyarakat. Partai Islam itu adalah bagian terbesar dari masyarakat, tetapi kenapa harus mengikut? Ya, kenapa harus mengikut? Kenapa harus oposisi? Mengapa pula sebagian dari mereka terlibat dalam pemberontakan? Coba kemarin P3 ya. Bagaimana P3 internalnya? Soalnya itu menurut saya itu settingan bisa begitu. Antara pro terhadap Prabowo, tidak pro terhadap Prabowo, itu kubu yang memang sudah disetting. Terus kenapa bisa mengikut ke sana? Ya? Kenapa tiba-tiba misalnya ada apa gitu kan? Ada apa gitu tiba-tiba? Di sisi lain, ya terkadang memang orang harus mengadakan pemberontakan baru untuk menaikkan namanya gitu kan? Ya seperti itu. Anggaplah misalnya strategi bentrokan HMI yang kedua pangkat sama ini. Nah, sebenarnya itu kalau dalam kacamata orang yang ahli tata itu disengaja. Kenapa disengaja? Karena ketika ada pemberontakan ini kedua lagi level nasional, ya pasti berkecamuk semua senior dan itu akan menjadi terkenal. Ya. Dari sama yang dianggap tidak terlalu besar, kemudian bisa besar karena ada media meliput dan bisa menjadi perbincangan skala nasional. Nah itu salah satu strategi untuk menaikkan popularitas. Nah itu pun juga berangkat dari memang cara-cara berpolitik di Indonesia yang seperti itu. Itu bagian daripada ya seperti itu. Ya sama juga di kampus-kampus. Ya, terkadang kita harus menimbulkan konflik untuk apa? Untuk dikenal, gitu kan? Ada seperti itu.
Terkadang harus kita menimbulkan sesuatu hal sensasi, konflik sesuatu hal yang berbeda dengan kelompok lain sehingga kita dikenal. Nah, itu salah satu strata ya. Strata. Yang penting tergantung dari mana kita memanage ya, sejauh mana kita mampu mencoba memanage itu bisa sukses. Jadi gitu. Ya. Coba bilang tadi bahasanya bahwa Islam adalah bagian terbesar dari masyarakat. Ya, mengapa mereka selalu tersudut ke dalam kelompok oposisi? Ya, ini dalam bukunya Sanur sendiri. Padahal mereka mewakili bagian yang besar dalam masyarakat. Saya begini, kalaupun aktivisnya seperti itu, saya akan mengatakan seperti ini, bahwa ternyata channel ini dia belum bisa membedakan bahwa ternyata partai politik itu hanyalah pengklaiman bahwa dia adalah suara dari mayoritas, padahal dia hanya mengklaim dengan mengatasnamakan Islam. Seperti itu. Sanur sudah mengatakan begitu. Partai Islam no, ya Islam yes. Sanur sudah mengkritik itu. Sudah 1970 itu. Makanya itu gambar Sanur dikritik semua ulama. Makanya kenapa Sanur harus ditolak berpikirnya karena membahayakan kondisi ekonomi. Apalagi partai politik Islam. Karena Sanur sudah mengkritik dalam tulisan pertamanya saja Sanur, ya, buku pertamanya saja Sanur sudah katakan Islam yes, partai Islam no. Karena partai Islam hanyalah untuk melacurkan atas nama Islam, ya. Karena kita berhadapan pada kondisi di mana negara kita banyak Muslim. Tetapi seandainya dalam Indonesia ini banyak Kristen, tidak mungkin mau kita namakan partai Islam, gitu. Nah, Sanur sudah itu. Wah, kalau banyak orang yang ahli ekonomi yang mungkin masuk dalam partai Islam, wah bahaya nih Sanur kalau dibiarkan cara berpikirnya ini harus dipotong dari sekarang. Nah, itulah kemudian kenapa Sanur saya katakan mandek ini kenapa tidak digarap mulai dari berbagai disiplin ilmu sampai dalam dunia akademik, karena banyak yang berpotensi dikeringkan kantongnya. Karena pemikirannya Sanur dengan Islam ini yang benar itu. Atas dasar itu ya betul kata Adil tadi bahwa memang seperti itu ya, ada kekhawatiran terhadap kekeringan kantong itu. Karena kalau ini terjadi partai Islam dikritik Sanur itu partai Islam no, Islam yes, wah itu bahaya. Itu. Karena Sanur mengatakan itu adalah batu loncatan merebut kekuasaan. Karena mengatasnamakan Islam. Seandainya bukan Muslim terbanyak di Indonesia, Kristen misalnya atau Buddha tidak mungkin mengatakan seperti Islam. Karena pasti kita kalah. Gitu. Tetapi ini hal yang menggembirakan ya, ini dalam menjemput momen, ya muncullah partai Islam. Tetapi pertanyaan kemudian apa kontribusinya hari ini? Tokoh-tokoh Islam yang masuk dalam partai politik itu belum. Nah, inilah pembahasan yang baru bagian pertamanya saja kita sudah diperhadapkan pemikirannya Sanur sudah menyentuh kepada realitas ya, yang bisa ada dah. Begitulah Sanur maunya gitu. Ya tidak usah berdebat terlalu Turki, terlalu Arab gitu kan, Arabisasi. Ya pentingnya cadar, tidak pentingnya kos kaki atau bagaimana. Sanur mengatakan tidak usah perdebatkan begitu. Yang real saja diperdebatkan. Ya. Pentingnya jenggot ya sunnah atau tidak, haramnya atau bolehnya Islam mau tidak usah perdebatkan begitu. Sanur maunya real saja kita berpikir ya. Apa sih kontribusi Islam terhadap perkembangan politik hari ini? Ya. Itu menurut Sanur. Nah coba ini deh, tulis ini. Oke, kita hanya di sini Dawam Raharjo kita mengambil kesimpulan dari Dawam Raharjo dari kata pengantarnya ini tentang gagasannya Sanur gitu kan. Kemudian kita masuk kepada pemikiran yang disebut Wedan terhadap pemikirannya Sanur gitu. Ini sebagai pengantar. Nanti kita pertemuan selanjutnya kita upayakan 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Entah itu ya mungkin bagusnya hari Rabu ya, ke depannya lagi hari Rabu sore. Ya bagus ketika akhirnya konten kita jam 4 supaya lebih cepat dimulai, lebih cepat selesai dan itu ada makna yang kita bisa diskusikan bersama. Ya karena saya harap kalian tumbuh besar, kalian tumbuh dalam segi disiplin ilmu yang kalian sudah miliki hari ini. Bersyukurlah dengan disiplin ilmu yang kalian garap. Jangan menjadi tetapi jadilah pembahar dalam disiplin ilmu kalian gitu kan. Dari jurusan pendidikan ya kan, terobosan baru terhadap dunia pendidikan yang sampai hari ini ada pembunuhan massal gitu. Anda diperhadapkan kondisi yang memang sudah seharusnya Anda menulis ya, bahwa apa kaitannya antara seks dengan pendidikan hari ini. Ternyata tuh kata Michael Foucault itu sudah disetting semua. Gitu. Kenapa orang mau jadi CPNS mau jadi PNS saja hari ini ya dalam dunia pendidikan itu harus dulu kehilangan perawannya gitu. Itu ada. Coba dari sebaik-baik dari
analisis mikal pukul sebagai pakar sosiologi itu. Kenapa ketika orang mau masuk dalam perusahaan, mau masuk dalam bekerja, utamanya perempuan harus dulu kehilangan keperawanan yang kemudian dia bekerja. Ada kondisi tuntutan ekonomi, yang kedua ada kondisi yang memang sengaja untuk diperbanyak seperti itu. Ya, kenapa dunia kampus juga pun banyak seperti itu ya? Karena sengaja untuk diciptakan kesenangan sementara yang bersifat ekstasi. Seakan-akan melayang-layang untuk menghilangkan semua problem-problem yang ada di depan mata kita. Gitu. Sehingga larut pada kesenangan sementara kita ini diperhadapkan suatu kondisi yang mencekik. Gitu. Sehingga pemerintah bebas saja, korupsi pemerintah bebas saja berlaku sewenang-wenangnya, tetapi tidak ada lagi yang mengkritik karena dia sudah terjebak pada kondisi-kondisi yang bersifat sementara. Gitu. Itu sengaja di-setting, maka mutal pukul membongkar semua. Oke, tulis di sini. Poin pertama, ini poin intinya dari bab pendahuluan ini ya, intinya pertama. Di sini saya, salah satu yang mungkin satu. Mengapa partai Islam selalu oposisi gitu kan, hanya pengikut saja. Berarti pembedahan kita tentang keislaman dan keindonesiaan kita harus merujuk nantinya ke sana ya. Ada apa gitu. Nanti kan di sana kita bongkar sesuai dengan pendapat yang kalian adopsi gitu kan, dari mana sumbernya kalian memahami itu ya. Ada mungkin tinjau dari adanya segi kepentingan misalnya gitu. Itu pertama ya. Kemudian mengapa ya, terus pemberontakan. Mengapa terlibat dalam pemberontakan ya? Nah, kenapa misalnya kondisi keindonesiaan kita antara suku dengan suku gitu kan? Antara agama dengan agama. Berarti Islam tidak hadir memberikan kontribusi. Yang ketiga, mengapa anti Pancasila gitu? Itu poin ketiganya dalam pengantar ini. Mengapa anti Pancasila? Kenapa Pancasila kemudian tidak menjadi bahan kajian? Padahal itu kata Chandler, semua silsilah dari Pancasila adalah semangat. Ya, semangat keislaman anti Pancasila. Ya, itu tiga ya. Cukup kita tiga dulu di situ. Oke. Kita masuk ke sini sejak makanya 19. Artinya ini kondisi yang dipotret oleh Sanur dari 19 sampai 1960 sampai 1962. Sampai 1962 sampai 1965. Sehingga 1968, ini 1968 adalah wacana modernisasi. Itu wacana modernisasi. Jadi ini kondisi, ini sudah menjadi kondisi tuntutan pada saat itu adalah modernisasi, kemajuan. Kalau Presiden Soekarno tadi menginginkan kemajuan dari segi politik dan sejarah, yang kedua Bung Hatta mau menginginkan kemajuan Indonesia dari segi ekonomi, maka Chandler menginginkan kemajuan Indonesia dari segi Islam. Bagaimana sih pandangan Islam menjemput namanya modernisasi? Dan justru Chandler mengatakan modernisasi adalah semangat Islam. Ya, modernisasi adalah semangat Islam yang berlandaskan tauhid. Tauhid itu adalah sesuatu yang dinamis. Itu dinamis. Jadi perdebatan tentang ketuhanan harus kita turunkan kepada dunia nyata. Implikasi kepada kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa itu berangkat dari perdebatan yang sangat panjang, itu dinamis. Itu tauhid. Jadi semangat ketuhanan itu harus selalu bergulir, harus selalu ditumbuhkan. Sehingga HMI memang selalu berdebat tentang Tuhan, itu wajar. Ya. Karena Tuhan itu
bangga kepada orang yang selalu berdebat tentang dirinya, karena Tuhan itu dinamis. Tetapi ketika ada kelompok yang sudah melarang orang sudah berdebat tentang Tuhan, berarti Tuhan telah dimatikan, Tuhan telah diberhentikan, Tuhan telah diberhentikan. Berarti dia statis. Tuhan di situ tidak. Tuhan itu sifatnya dinamis. Inilah sebabnya ya di Yogyakarta kemudian muncul namanya Ahmad Wahid. Ya, ini semangat 1998. Intinya adalah modernisasi menjadi kajian yang paling relevan terhadap Islam. Beda sekarang. Apa yang kajian relevan terhadap Islam hari ini? Apa wacana yang terhebat pada hari ini kira-kira diperbincangkan dalam dekade ini? Tentunya bukan lagi modernisasi. Ya. Modernisasi ini kan kemajuan. Modernisasi artinya kemajuan. Ada beberapa hal yang kita diperhadapkan pada hari ini, itu adalah pertama globalisasi. Ya. Ini yang masih kurang digarap oleh para pemikir-pemikir Islam tentang Islam dan globalisasi. Yang kedua dengan postmodern. Ini yang paling kurang. Postmodern. Baru satu saja saya lihat tokoh yang mencoba secara memang intens memberikan kontribusi nyata kepada pemikiran Islam globalisasi dan Islam postmodern adalah Profesor Qadri Atisi. Itu baru satu yang saya lihat bukunya memang nyata memberikan kontribusi nyata terhadap itu. Globalisasi, kemudian postmodern, kedua-duanya digabungkan itu dalam tokoh yang bernama Prof. Qadri Atisi. Itu kajian kontemporer hari ini. Berarti implikasinya ke depannya bahwa Islam yang kita mau garap adalah Islam yang berbasis globalisasi dan Islam yang berbasis postmodern. Nah, sementara gagasannya saya menurut Islam modern gitu. Apa hubungannya? Bukankah itu sudah dilewati zamannya? Bukan itu. Nah, sebentar saya akan gambarkan itu. Ada apa? Nah, inilah yang mencoba saya garap dari kemarin. Akhirnya skripsi saya tidak selesai, gitu kan? Karena saya diperhadapkan pada kondisi di mana pemikirannya catur pada saat itu Islam yang menjemput modern. Sementara kita ini sudah berada pada postmodern, setelah modern, gitu kan? Postmodern. Makanya saya harus ke sana kemari untuk mengkaji cara berpikirnya catur. Akhirnya dalam beberapa bulan ini saya sudah menemukan ya titik terang dalam keresahan saya sendiri itu ya dalam dunia pemikiran. Ya. Globalisasi, Prof. Qadri Atisi itu dalam bukunya Melawan Globalisasi. Cuma kalian itu banyak sekali di ND bukunya itu ya, banyak sekali di ND Jaya. Kalian bisa beli itu cukup sekitar 20-an ribu itu saja ya, globalisasi. Melawan globalisasi. Jadi minimal kalian ketika pertemuan kedua nantinya ya, adalah referensi kalian terhadap keislaman, ya Islam, kemodernan dan keindonesiaan. Anda bisa ambil dalam sumbernya banyak dari internet ya, dari Google dan lain sebagainya. Itu Anda bisa baca-baca dulu, kemudian kita akan bertemu lagi itu ke depannya. Ini Prof. Qadri Atisi. Prof. Qadri Atisi ini mantan rektor Yain Walisono Semarang. Ya, mantan yang Yain Walisono Semarang, mantan rektornya. Juga sekaligus mantan pasca sarjana Yain Walisono Semarang. Yain Walisono Semarang. Nah, di sini juga saya memiliki banyak teman-teman HMI, baik HMI Wati dan HMI Pahawan dan Pahawan gitu. Ini banyak. Dan termasuk itu kemarin saya terlambat di kajiannya Edil karena saya juga memberikan pencerahan NDP dengan jarak jauh gitu kan, dari Goraya yang ke Jawa gitu. Dengan beberapa orang-orang di sana karena memang dibutuhkan NDP HMI yang memang dari Goraya. Itu atas pertimbangan seperti itu. Karena bulan 2 2014 kemarin memang Goraya dikenal sebagai yang masih memegang teguh konsisten terhadap NDP Caknur itu. Kemudian masih ada pemahaman yang lebih tajam terhadap NDP Caknur. Sehingga
sebelum saya balik ke Makassar, cabang Yogyakarta, HMI cabang Yogyakarta mencoba memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan NDP di tengah-tengah kader HMI cabang Yogyakarta. Saya justru mengatakan, loh, HMI cabang Goraya hanya sekitar baru 10 tahun lebih gitu kan. Kalau kita membandingkan HMI Yogyakarta, di situ kan puncak sejarahnya HMI. Apakah pantas saya untuk membawakan materi NDP HMI ya di tengah-tengah kader-kader HMI Yogyakarta begitu? Atas kerendahan itu saya mengatakan mungkin ada yang lain itu kemarin. Tetapi ketua cabangnya itu yang perempuan sebagai ketua cabang kemarin, Kakanda Erin, dia mengharap ke saya untuk tetap ya. Anda dan ini sebagai Goraya itu saya harap ya membawakan tentang NDP HMI di tengah-tengah kader-kadernya. Yang paling banyak waktu itu kan jurusan teknik yang hadir yang banyak. Akhirnya saya paparkan NDP HMI dalam waktu yang singkat, ya saya paparkan gagasan-gagasan NDP HMI bahwa ternyata memang diakui di seluruh cabang-cabang di seluruh Indonesia memang itu sekitar 1-2 orang saja yang ada tuh pemateri NDP-nya itu. Bahkan ada yang tidak ada. Di Sukoharjo, ya, cabang Sukoharjo dan cabang-cabang yang lain dekat dengan Sukoharjo, ada yang kader mau sekali kajian tetapi tidak ada materi. Itu masalahnya. Ya. Itu masalahnya. Nah, di Goraya kita sebenarnya juga hampir seperti itu. Banyak kader-kader yang ingin kajian tetapi materi yang kurang. Itu terus. Ya. Warisan intelektual kader itu yang kurang. Makanya saya mengadakan seperti ini. Niatnya untuk mau ke sana. Ya. Saya menginginkan penerus ya. Kalian sebagai penerus. Jangan saya teruskan dulu. Tentu dengan perjalanan yang cukup panjang memang yang untuk menggarap sesuatu itu memang membutuhkan kesabaran. Kalau kita memang memiliki kesana ya saya begitu ya. Apalagi perempuan sampai hari ini terus sekali ya. Palingan materi-materi kuat saja. Dan lagi materi-materi yang lain. Itu targetnya kita. Tapi tidak di situ ya. Tetap NDP HMI Goraya tetap diperhitungkan. Buktinya ke sana. Artinya dari kemarin dari Jogja, kemudian teman-teman dari Jawa Tengah ini yakni Wali Songo Semarang. Di situ juga sering saya memberikan diskusi tentang NDP HMI dalam keadaan jarak jauh. Bahkan dia sendiri tidak memahami bahwa ternyata di mana rektornya. Itu makanya kemarin lucu sekali. Saya katakan loh, yang saya kasih referensi ini adalah mantan rektor kalian di Wali Songo Semarang. Dia tidak mengerti, berarti dia tidak pernah kaji secara pemikirannya. Itulah lucunya ya. Justru orang luar yang memahami. Ya, tahap paling banyak mengikut kepada gagasan-gagasan ini, kepada visi. Oke, kita kembali ke sini ya. Bagaimana pandangan-pandangan 1960-an itu yang di sini. Oke, di Yogyakarta dan Jawa Tengah, Ahmad Wahid, Johan Effendi dan Kalur di situ muncul. Ahmad Wahid, ya, Ahmad Wahid. Kemudian Johan Effendi, Ahmad Johan Effendi, Sultan Masur Khalifah Masjid. Tokoh-tokoh inilah kemudian mengadakan pembaharuan. Tokoh-tokoh ini yang mencoba mengadakan pembaharuan. Pembaharuan dari segi berbagai dimensi, itu pembaharuan di situ. Nah, yang paling disoroti adalah pemikirannya Ahmad Wahid. Kenapa disoroti pemikirannya Ahmad Wahid? Karena Ahmad Wahid adalah orang yang selalu memberontak cara berpikirnya sebagai anak muda kader HMI yang muda, tetapi bukan dari Universitas Islam. Ya. Dia tidak mengerti Al-Quran, dia tidak mengerti bahasa Arab, tidak mengerti hadis, tidak mengerti hafalan-hafalan, tetapi dia lebih banyak mengkritik kepada tentang Islam dan perkembangan zaman gitu, sehingga banyak dipertanyakan cara berpikirnya kakanda kita Ahmad Wahid. Nah, justru Johan Effendi dan Dewa Raharjo mengatakan justru yang paling bagus orang seperti itu, yang bukan dari sarjana Yain, bukan dari sarjana UIN, bukan dari sarjana UMI, ya Universitas Manta Yain misalnya, bukan UIN, bukan bisa mata itu UMI itu, Universitas Manta Yain, itu bisa mata kampusnya ini. Jadi bukan dari situ ya, bukan Ahmad Wahid, bukan dari kelompok
yang berbasis universitas Islam bukan, tetapi dia universitas yang umum. Tetapi dia lebih banyak mengkritik terhadap kemandekan pemikir-pemikir Islam merespon tantangan zaman. Nah justru Johan Effendi dalam Raharjo mengatakan bahwa justru Ahmad Wahid hebat cara berpikirnya kalau seperti itu. Atas dasar bahwa dia memang berpikir atas dasar objektif. Artinya Ahmad Wahid memang mengkritik problem itu atas dasar ya apa adanya, gitu kan? Itu yang terjadi. Jadi dia tidak berangkat kepada subjektivitas Islam karena dia tidak terlalu paham terhadap Al-Quran, gitu. Tidak terlalu paham terhadap, memang tidak dibentuk dari situ. Tetapi ingat bahwa Ahmad Wahid adalah satu-satunya tokoh yang paling banyak berdiskusi dengan Kristen, dengan agama-agama lain dia. Yang paling banyak sering bersama sekian tahun dengan agama-agama yang lain tidur bersama, makan bersama, itu Ahmad Wahid. Sehingga memang secara pengalaman dia dibentuk pada wilayah pluralisme itu. Sehingga wajar ketika dia mampu berbicara tentang kondisi-kondisi agama di setiap agama. Itu bisa. Karena Ahmad Wahid orangnya di situ. Orangnya terbuka. Dia mengkritik segala sesuatu yang berangkat dari persepsi objektif, ya, bukan dari persepsi individu, bukan juga dari persepsi agama. Tetapi dia mengkritik ya apa yang terjadi. Sehingga dalam bukunya Ahmad Wahid yang paling gempar sampai hari ini, Ahmad Wahid, ya barangkali sudah ada ya mendalami bukunya Ahmad Wahid itu, pergolakan pemikiran, ya. Kemudian catatan harian Ahmad Wahid. Nah ini bukunya pergolakan pemikiran. Nah kalau kalian membaca pergolakan pemikiran catatan harian Ahmad Wahid yang Zambun Hijau ya, yang cetakan elektis gitu, agak tebal tetapi itu bukunya kecil. Namun di situ semua ide pokok Ahmad Wahid semua dituangkan dalam buku itu. Dari mana ide pemikiran itu? Ya, itu berangkat dari kajian-kajian yang dinamakan atas nama limited group. Ya, limited group. Apa ini limited group? Limited group itu adalah bentuk kelompok-kelompok kajian yang hanya terdiri dari 7 sampai 10 orang. Ya, ini masih mending kita lebih banyak, lebih 10. Dia itu berangkat dari 7 sampai 10 orang. Ya. Di mana dia? Itu hanya bergerak di kampus-kampus di Yogyakarta. Yang dimotori langsung oleh Mufti Ali. Mufti Ali sebagai pembimbing. Mufti Ali adalah Menteri Agama. Nah, limited group ini adalah kelompok kajian Ahmad Wahid yang seringkali juga datang Cak Nur di situ sebagai tamu, ya tamu diskusi juga sebagai terkadang juga sebagai tamu narasumber. Johan Effendi, kemudian Ahmad Wahid. Ahmad Wahid adalah mahasiswa kami, Senol HMI, yang belum sempat mengambil sarjananya, kemudian berpulang ke rahmatullah karena ada kecelakaan. Makanya diprediksi bahwa seandainya Ahmad Wahid tidak meninggal muda, ya, ternyata belum sarjana saja sudah gampang cara berpikirnya. Apalagi seandainya bisa hidup seperti seumuran Cak Nur. Cak Nur tidak ada apa-apanya. Ya, Cak Nur tidak ada apa-apanya seandainya Ahmad Wahid hidup seperti Cak Nur, usianya panjang. Karena kenapa? Ahmad Wahid cara berpikirnya itu memang melampaui zamannya. Karena buktinya, kita akan coba melihat apa buktinya bahwa Ahmad Wahid adalah tokoh pemikir yang melampaui zamannya. Tahun 1980-an, ketika diterbitkan buku Ahmad Wahid, ya, Ahmad Wahid, catatan harian Ahmad Wahid, Majelis Ulama Indonesia mengharamkan peredaran bukunya itu, menghentikan itu, harus dihentikan bukunya Ahmad Wahid. Dihentikan peredaran bukunya. Dihentikan peredaran bukunya Ahmad Wahid pada saat itu, 1980-an. Karena dianggap bahwa ini sudah melenceng, melenceng cara berpikirnya.